Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Sodo Testamento. Kali ini kita akan membahas tentang sifat tak terceraikan perkawinan dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya, Stefanus dan Stefania keduanya adalah Katolik. Mereka telah menikah cukup lama. Pada tahun ke-7 perkawinan, mulailah muncul masalah dalam perkawinan mereka. Relasi mereka sudah tidak harmonis lagi. Stefanus sering tidak pulang ke rumah dan pergi tanpa alasan yang jelas. Jika pulang ke rumah, dia hanya marah-marah kepada istri dan anak-anaknya. Tidak memberikan lagi nafkah lahir maupun batin kepada istrinya, dan sama sekali tidak mau memperhatikan pendidikan kedua anaknya. Setelah ditelusuri, ternyata Stefanus secara diam-diam telah menikah lagi dengan perempuan lain. Karena tidak tahan akan perlakuan semacam ini, Stefania minta cerai. Pertanyaannya adalah apakah atas kasus tersebut perceraian diperbolehkan? Jawabannya adalah hukum gereja tidak mengenal istilah perceraian. Istilah perceraian hanya digunakan dalam hukum sipil, maka kita tidak dapat menggunakan istilah itu dalam lingkup gereja Katolik. Perlu diketahui bahwa salah satu ciri khas perkawinan Katolik adalah tak terceraikan. Perkawinan antara dua orang Katolik merupakan sakramen. Artinya, perkawinan tersebut merupakan simbol lambang relasi antara Kristus dan gerejanya yang tidak pernah putus. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun yang dapat memisahkan suami istri kecuali kematian pasangannya, dan hal ini berlaku juga bagi contoh di atas. Kita dapat memahami situasi Stefania sangatlah sulit. Stefania telah menikah secara sah di gereja Katolik, dan saat ini Stefanus pergi dan telah menikah dengan wanita lain. Dalam janji yang diucapkan oleh mempelai saat peneguhan di gereja tertulis begini, saya berjanji untuk setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Disinilah kesetiaan Stefania diuji, dan disinilah bantuan pastoral dan pendampingan dari gereja untuk menemani Stefania diperlukan. Stefania adalah korban. Dia tidak bersalah, dia ditinggalkan oleh suaminya. Gereja perlu menyapa dan merangkul orang-orang yang berada dalam situasi sulit seperti itu. Harapannya adalah Stefania tidak merasa sendirian dan gereja selalu meneguhkan imannya, khususnya kesetiaan dalam janji perkawinan. Jika Stefania berhasil mempertahankan kesetiaan ini, Stefania telah memberikan kesaksian iman yang sungguh luar biasa. Diceritakan bahwa Stefanus sudah menikah dengan wanita lain, tetapi bagi gereja Katolik, ikatan perkawinan antara Stefania dan Stefanus tetap ada sampai kematian memisahkannya. Sekali lagi, perkawinan Katolik adalah sakramen. Artinya, perkawinan Katolik menghadirkan cinta dan kesetiaan Allah kepada gerejanya secara total dan tidak terbagi. Cinta Kristus kepada gereja bersifat kekal dan tidak pernah berakhir. Makna inilah yang dihadirkan dalam sakramen perkawinan. Perkawinan adalah institusi yang suci, sakral, mulia, dan agung. Karena itulah gereja Katolik memegang sebuah prinsip yang teguh, yakni perkawinan Katolik tidak terceraikan oleh alasan apapun. Tidak ada yang bisa menceraikan manusia kecuali kematian. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share jika video ini bersifat informatif.